Ibnu Abbas, sahabat Nabi, mengatakan bahwa sungguhnya Abu Jahal melempar Nabi dengan tai unta. Jadi peristiwanya waktu Abu Jahal melempar Nabi dengan tai unta. Kemudian hal itu diceritakan kepada Hamzah. Hamzah ini siapa? Pamannya Nabi. Itu belum Islam, belum Muslim. Ketika dia baru pulang dari berburu, sedangkan busur panahnya masih di tangannya. Pada hari itu Hamzah masih belum beriman. Lalu Hamzah datang menemui Abu Jahal dan memukul kepalanya dengan busur panahnya. Jadi lihat, dengar Nabi dilempar ente onta, walaupun dia belum beriman, dan sebagai paman, ponakan gue diapain ini sama Abu Jahal. Dia datengin tuh Abu Jahal. Waktu Hamzah masih pegang busur panah, digetok tuh kepala Abu Jahal sama Hamzah. Hamzah datang menemui Abu Jahal dan memukul kepalanya dengan busur panahnya. Maka Abu Jahal berkata sambil mohon belas kasihan, "Hai Abu Ya'la, tidaklah engkau lihat apa yang ia bawa? Dia menilai akal kita kurang waras dan mencaci maki sembahan-sembahan kita, sama menentang nenek moyang kita." Nah, Hamzah berkata, "Kamu memang manusia yang kurang waras akalnya. Kamu sembah batu-batu selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak lain sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Hamzah saat itu masuk Islam, lalu turunlah ayat ini. Jadi peristiwa ayat ini berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abi Thalib. Enggak, dia peristiwa ini nih. Nah, selanjutnya baru dia berbayat kepada Nabi, baru datang dia menyatakan syahadat kepada Nabi. Jadi akibat gara-gara peristiwa itu tuh Hamzah jadi masuk Islam tuh. Gara-gara ponakannya dianiaya, Nabi Muhammad dianiaya sama Abu Jahal, ya dilemparin teh onta. Ya sebagai paman, waduh, Abu Jahal kurang ajar juga nih. Nah itu pada saat diketok, Abu Jahal ngomong, "Abu Ya'la, kenapa engkau bela Muhammad? Muhammad telah menghina Tuhan kita, telah ngata-ngatain kita, kata orang marah segala macam." Nah ini emang benar, emang kita kurang waras nih. Masa batu kita sembah, ini kita sembah. Nah, Abu Hamzah gitu. Artinya dengan hidayah Allah, akhirnya Hamzah masuk Islam. Jadi versi yang pertama, ini versi dari Kementerian Agama ini, tafsir ayat ini. Dalam rangka menampakkan perbedaan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, Allah mengemukakan pertanyaan, yaitu apakah orang-orang yang mati hatinya karena kekufuran dan kebodohan, lalu kami hidupkan hatinya dengan keimanan dan kami berikan pula padanya cahaya, itu Al-Quran yang terang benderang, sama keadaannya dengan keadaan orang-orang yang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Nah ini, jadi kan ini bentuknya pertanyaan ini, awaman kana maitan fahyainahu, apakah sama orang yang hatinya hidup dengan orang yang hatinya mati? Apakah sama orang yang beriman dengan orang kafir? Beda. Sementara orang-orang beriman, mereka hidup dalam cahaya ilahi, nur ilahi, wahyu Allah SWT. Sementara orang kafir, mereka berada dalam kegelapan. Ini sama keadaannya dengan keadaan orang-orang yang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Ia tidak dapat keluar dari kegelapan, dirinya diliputi dengan ketakutan, kelemahan, dan kebingungan. Demikian pula seorang yang berada dalam kebodohan, taklid yang buta, dan kerusakan pikiran, tidak dapat keluar lagi dari hal-hal yang demikian itu. Nah, ini kita nggak boleh taklid, ya. Jadi taklid itu ngikutin orang tanpa tahu dasarnya, namanya taklid. Kalau ngikutin orang, kita ngikutin orang, pendapat orang, tapi kita tahu dasarnya, bukan taklid, namanya ittiba. Oh, saya ikut pendapat Imam Syafi'i karena tahu saya dalilnya. Oh, saya ikut pendapat Imam Maliki karena tahu dalilnya gitu. Kalau taklid itu ada namanya udah taklid buta lagi. Udah pokoknya ngikut aja dah. Kalau kata dia mau kemana, gue ikut dah. Udah katanya, itu nggak boleh. Kita nggak boleh taklid, ya. Ittiba, beragama ini harus ittiba, nggak boleh taklid. Harus ikut, tapi harus tahu dalilnya, harus tahu dasarnya. Gitu. Jangan taklid, dua taklid buta lagi, udah apa aja udah. Ia merasa takut keluar dari gua kesesatannya dan merasa tidak perlu untuk keluar kepada petunjuk yang terang benderang, karena matanya silau oleh cahaya petunjuk itu. Nah, maka sepantasnya setiap muslim untuk selalu mencari dan menggunakan ilmu pengetahuan dalam segala hal. Ia harus mengetahui kebenaran agamanya dengan penuh keyakinan sehingga ia mantap dalam melakukan amal-amal kebajikan. Nah ini,
Nah kita ini kan beragama harus perlu dasar, harus ada dalilnya, jangan sekedar ikut-ikutan doang, ya, jangan sekedar taklid doang. Jadi kita harus punya dasar, kita melakukan ini melakukan itu harus punya dalilnya, harus ada nasnya. Ya dalil itu kan dalil macam-macam, ada dalil nakli, ada dalil akli, ada dalil adi. Itu. Ya. Kalau dalil nakli itu dalil yang berdasarkan nas, Al-Quran maupun Sunnah, itu dalilnya dalil nakli. Ya. Kalau dalil akli, dalil yang berdasarkan rasio, akal, logika, akal kita. Iya, logika kita. Termasuk dalil adi, adat, kebiasaan, itu bisa menjadi dalil. Tradisi, sama tradisi itu baik. Namanya uruf. Nanti kalau kajian mengkaji usul fiqh, itu namanya uruf, al-urufus syar'iyyah, uruf al-ghairus syar'iyyah. Ya, jadi adat itu ada dua, adat yang memang dia tidak bertentangan dengan syariat, dan ini kalau melestarikan. Ada adat-adat yang memang bertentangan dengan syariat, nah ini nggak perlu dilestarikan. Kalau perlu dihilangkan pelan-pelan. Memang menghilangkan adat itu berat, pelan-pelan. Harus ada tahapan. Nah, ayat berikutnya ayat yang ke 123. Wa kadzalika, dan demikianlah, yakni sebagaimana kami jadikan di Mekah pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin yang agar mereka melakukan tipu daya yang jahat di dalamnya. Ja'alna fi kulli qaryatin, kami adakan pada setiap negeri, ya, yang ada di belahan dunia ini, akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahat. Jadi memang Allah udah informasikan kepada kita bahwa di setiap negeri, di setiap masa, di setiap waktu, di setiap wilayah pasti ada orang-orang akabira mujrimiha, orang-orang yang pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin yang mujrimin, ya, yang jahat, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim, ada tuh di setiap masa, di setiap zaman, di setiap tempat pasti ada. Ya. Dari dulu ada. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ya kan? Zaman Ibrahim ada Raja Namrud, ya, ada banyak, udah contoh. Nah, lafadz akabira sebagai maf'ul kedua, ini maf'ul. Ini kalau dan kajian bahasa ini. Ya kalau ada belajar bahasa Arab ada namanya fi'il, ada namanya fa'il, ada namanya maf'ul. Maf'ul itu objek penderitanya. Ya. Jadi kalau fi'il itu subjeknya, ya, fa'il itu pelakunya. Nah itu kalau maf'ul bih objek penderitanya, sama SPO itu. Subjek, predikat, objek. Nah, itu bahasa Arab ada. Jadi maf'ul. Nah ini akabiro jadi maf'ul. Ya. Nah, sedangkan mujrimiha sebagai maf'ul pertamanya. Tuh. Jadi mujrimi itu maf'ul awal, akabiro maf'ul tsani. Dan zorobnya dihilangkan. Zorob itu keterangan tempat, keterangan waktu, itu namanya zorob. Ada zorob makan, ada zorob zaman. Nah, ia berta'aluk kepada fi'il yang ada sebelumnya. Yani kami jadikan orang-orang fasik di setiap negeri, yaitu pembesar-pembesarnya. Pasti ada. Setiap zaman, setiap pembesar itu pasti ada. Ya. Ada orang-orang yang begitu dah. Dari dulu sampai sekarang. Jadi nggak usah heran. Kalau kita ngaji Quran, ngaji hadis, pasti ketemu model-model begitu. Ya. Termasuk peristiwa-peristiwa sekarang ini kan namanya tanabu'at, itu kelompoknya tanabu'at. Jadi Nabi memprediksi umatnya di akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati, di akhir zaman itu umatku begini itu ada di tanabu'at. Liyamkuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu, yakni agar mereka melakukan berbagai tipu daya yang jahat di dalamnya. Liyamkuru fiha. Jadi akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Ya, pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Jadi menipu, bohong, hoak, ya, bikin hoak. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan itu terjadi atas kehendak Allah. Ini namanya takdir, itu ada yang baik, ada yang buruk. Apapun yang terjadi sekarang ini bukan kehendak siapa-siapa, memang kehendak Allah. Ya, adanya Covid ini memang kehendak Allah juga. Ya, baik yang buruk maupun yang. Jadi yang namanya takdir itu ada takdir yang buruk, ada takdir yang baik. Makanya wabil qadari khairihi wasyarihi min Allah taala. Kita percaya takdir Allah baik maupun buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu
wa taala. Makanya harus minta kepada Allah supaya masalah ini, supaya peristiwa ini, wabah ini cepat hilang. Jangan pakai ikhtiar kita mulu. Kita kadang-kadang terlalu mengandalkan, artinya kita ini kadang sombongnya begitu, merasa dirinya hebat, kuat, merasa dananya cukup, begini begitu. Udah ada PSBB, sekarang apalagi PPKM, ntar apa lagi? Tuh ada bingung pada istilah mulu. Ntar habis PPKM ada lagi apa nih? Itu kan PSBB. Ya. SMP, SMA kali udah. Ada yang ini kan PPKM apa dia? Pelan-pelan kita mau mati. Ada ngingat gitu. Ya, pelan-pelan kita mau mati, pelan-pelan kita jadi miskin. Ada yang nyekatin gitu tuh. Ya mana aja gitu. Ya Allah. Dan sungguhnya orang-orang yang jahat itu dijadikan dari kalangan para pemimpin dan pembesar. Ini kata tafsir Imam Nawawi. Tafsir ada di Kementerian Agama juga ada. Ya. Ini udah jelas Imam Nawawi begitu tafsirnya. Dan sungguhnya orang-orang yang jahat itu dijadikan dari kalangan para pemimpin dan pembesar. Ya. Tidak lain karena mereka lebih mampu untuk melakukan tipu daya yang jahat dan mempropagandakan kebatilan di kalangan orang-orang daripada selain mereka. Ya, karena mereka yang punya kekuatan, punya power, pemimpin, pembesar, orang-orang agnia, mereka punya power. Nah, kalau kita semua media mereka kuasai, semua lini mereka pegang, ya mau melakukan apa aja bisa. Ya. Jadi yang punya potensi besar untuk melakukan kejahatan, melakukan penipuan, melakukan tindak-tindak kekerasan adalah mereka para pemimpin dan pembesar-pembesar. Dan sungguhnya hal itu berhasil tiada lain karena kepemimpinan mereka di kalangan orang-orang banyak. Hal itu merupakan sunatullah, ya, yaitu dia menjadikan di setiap negeri pengikut para rasul terdiri atas orang-orang yang lemah dan menjadikan orang-orang fasiknya terdiri atas para pemimpin dan orang-orang yang besar. Biasa itu. Jadi kalau pengikut Nabi biasa orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, ya. Kalau di mereka orang-orang hebat, orang-orang kuat, ya, tinggal berkuariskan gitu. Mujahid, ini Imam ditafsir, Mujahid mengatakan bahwa di setiap jalan dari jalan-jalan yang ada di Mekah, ya, duduk 4 orang yang kerjanya memalingkan orang-orang dari iman kepada Muhammad. Itu bahkan begitu. Ini kata Imam Mujahid mengatakan bahwa di setiap jalan dari jalan-jalan yang ada di Mekah, duduk 4 orang yang kerjanya memalingkan orang-orang dari iman kepada Muhammad. Jadi mereka bohong, udah pulang aja, jangan datengin Masjid Muhammad, udah pulang. Muhammad tukang bohong, Muhammad ini kalau sekarang mah bahasanya buzernya ini buzzer. Ini ada ini orang-orang begitu. Kalau zaman dulu mah ya anunya dah orang-orang tukang, ya misalnya di Aluda nih depan gang, depan jalan subur jagain, lu jangan ke Aluda, ngapain Aluda, wah saya gitu, nggak bisa ngaji, ngapain ngaji lu. Ada aja tuh udah begitu dari dulu. Mereka mengatakan kepada tiap orang yang baru tiba bahwa Muhammad adalah pendusta, ya, seorang penyihir dan peramal. Demikian tuh ada sengaja ditempatkan 4 orang itu tiap-tiap gang, tiap-tiap jalan untuk supaya jangan datengin Muhammad. Ya. Suruh bikin anu dia, propagandanya ada, provokatornya ada. Nah, itu. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan mereka tidak memperdayakan selain dirinya sendiri, ya. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan mereka tidak memperdayakan selain dirinya sendiri. Jadi kejahatan tipu daya yang mereka tidak menggilas kecuali dia menggilas mereka diri sendiri. Jadi orang kalau melakukan kejahatan, melakukan perbuatan jahat, pasti kejahatan itu, perbuatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi sama sekali tidak menyadari hal tersebut. Bahkan mereka mengira bahwa mereka berhasil melancarkan tipu dayanya kepada orang lain. Seakan mereka berhasil. Padahal itu keberhasilan yang semu, keberhasilan fata morgana. Ya kan? Wah, kita berhasil, udah sukses sudah kita dah. Nah, tapi itu hanya apa? Wa ma yash'urun. Mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu gagal total. Gagal total. Gagal. Ya. Ayat 124. Wa idza ja'athum ayatun, apabila datang suatu ayat, ya, kepada mereka,
Qalu, mereka mengatakan, lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada utusan-utusan Allah. Tuh, cuma dalil mereka aja ya, untuk menolak Al-Quran, untuk menolak firman Allah. Jadi jangan macam-macam. Orang biasa kalau nggak percaya, orang kafir alasannya ada aja tuh. Udah dikasih ini, minta yang itu. Udah dikasih minta yang itu. Karena memang dasarnya nggak percaya. Makanya di awal-awal Al-Baqarah kan Allah menyatakan, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kalau dasar udah kafir, biar kata beribu bukti udah nyata, tetap aja mereka nggak percaya. Udah dikasih yang ini, minta bukti yang lain. Udah dikasih, minta bukti yang lain. Ya, ini apabila datang kepada orang-orang musyrik Arab seperti Al-Walid Ibnul Mughirah, Abdul Yalil, dan Abu Mas'ud As-Saqafi, satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad dan memberitakan kepada mereka perbuatan yang telah mereka lakukan, maka mereka mengatakan, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum diwahyukan kepada kami dan Jibril datang kepada kami lalu memberitakan kepada kami bahwa engkau adalah utusan Allah dan engkau benar. Tuh, sampai nanti datang malaikat Jibril, gua gak percaya kalau lu udah ngomong. Kalau perlu Jibril datang kemari suruh ngomong. Bahasa kita gitu. Kalau lu benar-benar utusan Allah, kalau lu benar-benar Rasul, begitu. Saking mereka tidak percaya. Maka Allah menjawab mereka melalui firman-Nya berikut. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. yakni Allah lebih mengetahui siapa yang pantas untuk ditemui oleh malaikat Jibril karena suatu alasan tertentu. Hal ini merupakan pemberitahuan bahwa mereka tidak berhak untuk mendapat penghormatan. Nah, takwil ini dikatakan oleh Al-Hasan menukil pendapat Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas luar biasa. Tafsirnya tipis, tapi itu tafsir yang paling tua itu, tafsir Ibnu Abbas. Saya punya kitabnya, namanya Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Itu tafsir pertama. Nah. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa makna ayat ini adalah sebagai berikut. Dan apabila datang kepada mereka suatu ayat yang membenarkan Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kerasulannya sebelum didatangkan kepada kami wahyu dan kenabian sebagaimana yang telah diberikan kepada para rasul. Maka Allah SWT menjawab bahwa sesungguhnya Dia mengetahui siapa yang berhak menjadi rasul. Karena itu Dia memuliakan dengan tugas kerasulannya, dan Dia mengetahui siapa yang tidak berhak mendapatkan, dan kamu adalah orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Tuh. Jadi Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu siapa yang berhak menjadi rasul dan kepada siapa rasul itu diutus. Allah yang paling tahu. Jadi nggak bisa, ya. Jadi nggak bisa, apa istilahnya, diatur-atur. Songnya mereka untuk mengatur-ngatur Allah. Di antara sebab mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad karena kedengkian, faktor kedengkian dan gengsinya. Dia pengen di antara mereka kalau bisa yang jadi rasul itu di antara mereka, karena mereka tuh merasa besar, merasa banyak duit, merasa tokoh. Tiba-tiba kenapa Muhammad yang dipilih jadi rasul? Itu kan bukan kemauan Nabi Muhammad, emang Allah udah menjadikan beliau sebagai rasul. Itu mah terserah Allah. Jadi ngatur-ngatur. Imam Hafiz Ibnu Katsir, ini qiraat ya. Nah, tokoh qiraat Imam Hafiz. Nah, kita baca qiraat Imam Hafiz dari Qolun, dari Ibnu Katsir. Ini bacaan qiraat. Jadi nanti ada 7, ada qiraat sab'ah, ada 7 imam qiraat. Nah, itu perbedaan bacaan. Ada bahkan ada yang sampai 10, ada sampai 14 imam-imam bacaan qiraatnya itu. Makanya kalau di perlombaan internasional tuh, musabaqah atau tingkat internasional, biasanya ada lomba untuk membaca qiraat sab'ah, qiraat imam 7. Nah, kita enggak. Jangan kita 7 qiraat, 1 qiraat kita masih payah. Ini orang tertentu memang dia punya kemampuan. Imam Hafiz dan Ibnu Katsir membacanya
risalatahu tuh, risalatahu dalam bentuk tunggal, sedangkan ulama yang lain dalam bentuk jamak muannas salim, jamak muannas salim. Risalatah ini bentuk jamak muannas salim. Ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir. Itu kalau dalam bahasa Arab itu Pak, kalau bahasa Arab jamak itu ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, muslimuna, mu'minuna, mu'minina, itu jamak. Ada jamak muannas salim, mu'minatun, muslimatun, shaimatun, itu jamak mudzakkar salim, muannas. Ada nanti jamak taksir. Nah, itu yang dah kalau sudah ya itu penting. Doa yang diucapkan di antara kedua lafaz jalalah doa yang diucapkan di dalam diucapkan di antara kedua lafaz jalalah ini dikabulkan, dan berikutnya adalah doa yang besar yang diucapkan di antara keduanya. Nah, doanya dia. Terus selanjutnya sayusibul ladzina ajramu. Sayusibul ladzina ajramu, orang-orang yang berdosa akan ditimpa. yakni orang-orang musyrik seperti Walid dan kawan-kawannya, karena ucapan mereka, kami tidak akan beriman sebelum diberikan kepada kami sesuatu yang telah diberikan kepada para rasul. Sogorun, kehinaan. Sogorun, kehinaan, yakni dihinakan dan direndahkan. Indallah, di sisi Allah, di akhirat, karena tidak ada hakim di akhirat yang hukumnya terlaksana sepenuhnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti pengadilan yang sebenarnya pengadilan akhirat. Kalau dunia ini banyak pengadilan, cuman sulit mencari keadilan. Pengadilan sih banyak, tapi sulit mencari keadilan. Bukannya nggak ada, cuman susah nyari hakim yang benar-benar jujur. Nyari ya, aja pengadilan akhirat aja, tunggu di akhirat. Ya, udah mati dah. Wa adzabun syadidum bima kanu yamkurun, dan wa adzabun syadid, dan siksa yang keras. Ya, wa adzabun syadid. Kenapa? Bima kanu yamkurun, ya, disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Jadi yamkurun, jadi makar itu kan bahasanya bahasa Quran itu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Itu makar. Makar itu tipu daya, strategi. Jadi di antara yang paling baik strateginya adalah strategi Allah Subhanahu. Bahwa mereka boleh melakukan tipu daya, melakukan ini, melakukan itu. Tapi nanti yang terbaik ada strategi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki akan mendapat petunjuk. Nah, ini hidayah. Ini hidayah berat Pak, hidayah berat. Jadi hidayah itu tidak semuanya orang dapat. Ada istri Nabi nggak dapat hidayah. Istri Nabi siapa? Istri Nabi Lut. Nabi Lutnya Nabi, istrinya nggak dapat hidayah. Ada anaknya Nabi nggak dapat hidayah. Ya, Kan'an, anaknya Nabi. Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak Kan'an, nggak mau ikut bapaknya. Ada bapaknya Nabi, nggak dapat hidayah. Bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya tukang bikin berhala, produsen berhala. Ada pamannya Nabi, nggak dapat hidayah. Jadi hidayahnya barang mal. Alhamdulillah kita ini bukan pamannya Nabi, bukan adiknya Nabi, bukan ponakannya, dapat hidayah. Alhamdulillah. Orang-orang yang udah susah. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang memang dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasrah sadrahu, niscaya dia melapangkan dadanya, yakni hatinya, lil Islam, untuk memeluk agama Islam. Makanya agama itu nggak boleh dipaksa, Pak. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Jadi agama ini masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah hati. Nggak ada kita boleh maksa-maksa orang dengan jabatan kita, dengan uang kita, orang dipaksa-paksa, orang dibujuk-bujuk, dirayu, dikasih ini, dikasih itu, dengan dalih pindah agama, nggak bisa. Oke, mungkin karena itu sementara dia mau pindah karena faktor kesulitan, keterpaksaan. Nanti kalau sudah mapan juga kembali ke agama asalnya juga, ke fitrah dia.
Jadi nggak bisa, agama itu nggak bisa. Jadi ini hanya jadi masalah hati, masalah iman, masalah fitrah insaniyah. Jadi nggak bisa kita maksa-maksa orang dengan kekuatan ayo masuk Islam, kalau nggak bunuh. Ayo ada. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, yaj'al lahu sadrahu dayyqan. Ya, yaj'al lahu sadrahu, niscaya Allah menjadikan dadanya itu dayyqan, sempit, sesak. Ya. Nah, seperti sesaknya lubang mata tombak bila dimasukkan ke tangkainya. Tuh. Ya. Harajan, ya, dan sempit. Jadi orang-orang yang memang dia nggak dapat hidayah, jadi hatinya, pikirannya jadi sempit, sesak. Bahkan diumpamakan oleh Al-Quran, ka'annama yas'adu fis sama, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Itu saking sulitnya, saking sempitnya, saking susahnya. Itu buat orang-orang memang dia dapat hidayah gampang aja. Orang kalau masuk Islam gampang, karena faktor cuman urusan sepele dia bisa masuk Islam. Kalau dia bukan sepele, artinya kalau dia misalnya dengar adzan, banyak aja suaranya enak, tertarik sama Islam, masuk Islam. Atau cuman dengar baca Quran, masuk Islam. Ada yang gampang, ada orang mengatakan gitu gampang. Iya, karena corona banyak yang masuk Islam. Karena faktor dulu dihancurnya gedung kembar tuh WTC itu, banyak orang masuk Islam. Dia ada, tapi ada juga orang sulit pengen banget dia masuk Islam, nggak bisa. Ada tuh, udah usaha belajar, udah begini, udah mengkaji itu, belum dapat hidayah juga, udah belajar Quran, udah belajar, udah nanya mau Ustaz ini. Mana tuh kita ini doain nih orang-orang yang pada hebat-hebat biar pada masuk Islam nih. Ya maaf ya, kayak model yang kita ini, yang model pengacara apa? Abang Paris Tapia itu kan sebenarnya dia tuh secara hati udah pengen masuk Islam. Ada kan mulai sudah dekat-dekat dengan Salmi Somad, udah dekat dengan ulama gini-gini. Tapi belum ikrarnya belum ada. Masih nyari ada berapa orang-orang hebat yang sudah pada mulai dekat-dekat. Dia kita seneng tuh, ya kayak Ronaldo, ya kayak sama lagi tuh bintang-bintang kelas dunia tuh. Ya, kalau Mike Tyson alhamdulillah sudah Islam. Mike Tyson nggak ada yang dia tuh udah mulai tertarik lah, kayak Messi kan udah mulai tertarik sama Islam, cuman belum ada aja tuh. Oke, kita sering doain tuh kalau orang begitu, kita doakan biar dapat hidayah dia, ya Allah. Karena kalau dia masuk Islam itu pengaruhnya besar juga terhadap Islam, luar biasa. Dia punya nama besar, dia punya uang banyak, ya kan. Nah itu kan luar biasa, bisa berjuangan Islam itu. Ya Allah. Allahu Akbar. Kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Kadzalika, begitulah. Ini sebagaimana Allah menjadikan hatinya sempit, ya. Yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah menimpakan siksa 'alal ladzina la yu'minun kepada orang-orang yang tidak beriman. Tuh secara batinnya mereka juga tersiksa, Pak. Orang-orang tidak beriman tuh yang pengen dia tuh secara batinnya mereka tersiksa. Cuman memang belum dapat hidayah aja. Ya Allah, dia tuh kalau ingat kita misalnya sholat, kita ingat berjamaah, korban, puasa. Kadang mereka juga pada ikut puasa juga tuh. Padahal non ikut puasa dia, pengen gitu. Kadang kita ikut puasa. Kadang korbannya dia ikut korban, dia. Padahal dia non pengen gitu. Kan batinnya juga ada pergolakan juga. 126. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna ayati liqaumin yadhakkarun. Wa hadza, dan inilah, yakni keberadaan sikap bergantung kepada golongan yang bersumber dari Allah, siratu rabbika, jalan Tuhanmu, yakni karena pengetahuan mengenai mendatangkan pengetahuan yang tentang keesaan Allah, mustaqima, yaitu jalan yang lurus. Wa hadza siratu rabbika mustaqim, inilah jalan Tuhanmu yang lurus, ai dinul Islam. Qad fassalnal ayati, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami, liqaumi yadhakkarun, kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Lahum darussalam,
Bagi mereka disediakan Darussalam, yakni bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran disediakan rumah Allah yang disucikan dari segala kekurangan, yaitu surga. Darussalam itu surga. Inda rabbihim, pada sisi Tuhannya, yakni sungguhnya Darussalam itu telah disediakan di sisinya yang gambarannya sangat mulia sehingga tiada yang mengetahuinya hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa waliyuhum, dan dialah pelindung mereka bima kanu ya'malun, disebabkan amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan, yakni disebabkan amal-amal soleh yang mereka lakukan. 128. Wa yauma yahsurhum jami'a, ingatlah pada hari Allah menghimpunkan mereka semua. Kami berfirman, ya ma'syaral jinni, hai golongan jin, ya, qad istaksartum minal ins, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'ahum minal ins, lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, yakni berkatalah orang-orang yang menaati setan, yaitu dari kalangan manusia, Rabbana samta ba'duna bi ba'din, ya Tuhan kami, sungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dan sebagian yang lain. Jadi kesenangan yang diperoleh manusia dari setan ialah setan menunjukkan kepada manusia berbagai hal yang disukai oleh nafsu syahwat, berbagai hal kesenangan dan hal-hal yang enak-enak, dan setan membuat mereka mudah untuk melakukan dan menikmati hal-hal tersebut. Sedangkan kesenangan yang diperoleh setan dari manusia ialah manusia menaati setan dalam segala hal yang diperintahkan oleh setan kepada mereka, dan manusia tunduk patuh kepada hukum setan. Wa balagna ajalana alladzina ajalta lana, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Sudah sampai ajalnya, sampai waktunya. Qala, Allah berfirman, an-naru maswaakum, neraka itulah tempat tinggalmu, khalidina fiha, sedangkan kamu kekal di dalamnya, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Kecuali kalau menghendaki yang lain, bisa saja kalau Allah mau, ya. Kalau Allah mau, bahasanya orang yang kafir juga Allah masukkan surga kalau mau. Tapi kan contoh begitu, ya. Jadi orang yang beriman mau dimasukin neraka, orang kafir mau dimasukin surga, kalau Allah mau ya bisa aja, ya kan. Cuman kan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah kan tidak akan mengkhianati janjinya, ya kan. Allah kan janji sama orang yang beriman surga, orang-orang yang kafir neraka, nggak mungkin. Walaupun secara hukum Allah bisa saja, dia punya hak prerogatif mutlak kok. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya hakim itu, ya, hakim itu harus tahu. Jangan dari hakim nggak tahu mana yang benar mana yang salah, hanya mutusnya salah dah. Wa kadzalika, dan demikianlah, nuwali ba'dadz zalimin, kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman, yakni orang-orang yang zalim dari kalangan manusia, ba'dhan, bagi sebagian yang lain, bima kanu yaksibun, disebabkan sesuatu yang mereka usahakan, ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah kesimpulan daripada apa yang kita baca pada pagi hari ini, surat Al-An'am dari ayat 122 sampai dengan 128. Intinya adalah supaya kita betul-betul istiqomah, betul-betul konsisten terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita laksanakan. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu setan, karena memang setan itu luar biasa bujuknya, nggak bisa dari kanan dari kiri, nggak bisa dari kiri dari bawah dari atas, berbagai macam cara. Makanya Allah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan, cara-cara syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahma.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.